Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini dalam pelajaran fikih kita akan meneruskan pembahasan yang minggu lalu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar apa yang akan kita pelajari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian pelajarannya kemarin tentang makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang dilanjutkan, kemarin menjelaskan tentang jenis-jenis makanan yang halal dan macam-macam makanan yang halal. Oh ya, kemarin ada PR ya buat kalian menghafalkan surat Al-Maidah ayat 88. Sudah hafal kan? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih makanan yang kita makan setiap hari, yaitu makanan yang halal. Bagaimana kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal? 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya, yang pasti kalau makanan itu halal. Yang kedua, apabila membeli daging hendaknya di tempat orang muslim. Kenapa? Karena kalau kita membeli di tempat orang muslim, pasti orang muslim itu tahu bagaimana cara menyembelihnya, tahu mana hewan yang halal, mana hewan yang haram, dan tidak mungkin seorang muslim itu mencampur antara daging yang halal dan daging yang haram. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Tentunya kalian, anak yang soleh dan solihah, takut jika mendapatkan makanan dengan jalan yang tidak benar. Misalnya, merampas dari adik kelasnya. Misalkan adik kelasnya lagi megang es krim, kemudian dirampas. Dan es krimnya itu dimakan, maka makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram karena hasil merampas. Kemudian yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Maka jika uang yang dihasilkan dengan cara itu, jika dibelikan makanan, maka makanan tersebut itu menjadi haram. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya, daging babi dan daging anjing yang semuanya itu sudah jelas diharamkan di dalam Al-Quran. Maka kita harus menjauhinya untuk tidak mengkonsumsinya. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Selain panca indera, kita lengkap, kita juga diberikan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Semuanya sudah lengkap diberikan kepada manusia. Anak-anak, dengan mengkonsumsi makanan yang halal, maka akan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya, 1. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. 2. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak serta halal. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah
karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan rezekinya. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa agama Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Sekarang kita lanjutkan pada hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan mengkonsumsi makanan halal? Karena ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Apa saja hikmah mengkonsumsi makanan halal? 1. Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, maka hati kita akan sehat dan berpengaruh pada seluruh bagian tubuh kita. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Ini berarti bahwa orang yang memakan makanan halal, maka neraka tidak pantas untuknya di hari akhir. Sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi yang artinya, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Orang yang selalu makan makanan halal, insya Allah dalam hidupnya dia akan selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Anak-anak, oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orang Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Hendaklah kita memastikan makanan yang dimakan dan diperoleh adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan manusia. Sudah jelas kan anak-anak tentang makanan yang halal untuk dikonsumsi ini? Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas makanan haram. Jadi, anak-anak bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Bisa dibaca bukunya. Nanti mungkin ada yang tidak dimengerti bisa dipertanyakan. Jika anak-anak belum paham, materi ini bisa diulang-ulang lagi sebelum pelajaran diakhiri. Maka mari kita berdoa, semoga ilmu yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.